Bicara tentang masalah sakit, Nabi Ayub pun sakit. Bicara tentang masalah keluarga, Nabi Nuh pun istrinya durhaka dan anaknya durhaka. Bicara masalah rezeki, bagaimana sulitnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sulitnya Nabi Ayub, bagaimana sulitnya Nabi Nuh, bagaimana sulitnya Nabi Musa. Sesungguhnya dalam cerita kisah nabi-nabi itu Allah ingin mengatakan bahwa kalau kau dekat dengan aku, sakit, sulit, susah tetap ada. Jadi makna sesungguhnya hidup adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ketika sakit, sakit itu pun ibadah. Ketika sedang morat-marit itu pun kalau karena Allah maka dia menjadi ibadah. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak. Orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan, inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau nggak taubat kemarin. Kesalahan berpikir membuat kita menjadi salah berbuat. Kesalahan berbuat, kesalahan bicara, kesalahan menarik kesimpulan berawal dari mempertuhankan hawa nafsu. Itulah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Ittakhadha ilahahu hawa. Ittakhadha menjadikan, ilahahu Tuhannya, hawahu hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Faksusil qasaso, ceritakan tentang kisah-kisah itu. Kisah siapa? Kisah nabi-nabi itu. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya berpikir, oh ternyata aku sekarang sedang sakit, Nabi pun ternyata juga sakit. Aku sekarang sedang agak macet sedikit rezeki, sesungguhnya supaya Allah mengajarkan bersyukur tentang lapangnya rezeki. Oh sekarang anakku ini agak sulit sedikit diatur, supaya untuk mengingatkan, supaya ada usaha dan ikhtiar doa lebih. Allah cuma ingin kita sujudnya lebih lama sedikit dari biasa. Kalau rezeki kita lancar, sujudnya mungkin tasbihnya 3 kali, 1 napas, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la. Dia buat kita agak sakit batuk sedikit, agak demam sedikit, agak sakit kepala sedikit. Bukan berarti kita lantas curiga ini Omikron sudah sampai. Hanya saja sekedar supaya tasbih kita lebih banyak daripada biasanya, hati kita lebih khusyuk daripada biasanya, munajat kita lebih, bangun kita lebih awal daripada biasanya, duduk kita di masjid mungkin lebih lama daripada biasanya. Karena ceramah kadang tidak membentuk, tidak merubah ibadah, tapi ada sesuatu yang bisa merubah ibadah. Itulah tujuan Allah. Tapi puncak dari segalanya adalah supaya kita menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain.